Selamat berjumpa kembali. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini, kita akan membahas pengertian aset lancar dan penyajian persediaan dalam laporan posisi keuangan. Sekarang kita membicarakan aset lancar atau current asset. Aset lancar atau current asset adalah kas dan aset lain yang diharapkan dapat dikonversi menjadi kas, dijual, atau dikonsumsi baik dalam 1 tahun atau dalam siklus operasi normal, mana yang lebih lama. Siklus operasi normal adalah waktu rata-rata antara ketika perusahaan membeli material dan supplies untuk membuat produk, dan perusahaan menerima kas atas penjualan produknya. Siklus dimulai dari kas menjadi inventory, kegiatan produksi, menjual sehingga timbul receivable, dan penagihan sehingga kembali ke kas. Jika siklus operasi normal dalam 1 tahun, suatu perusahaan menggunakan 1 tahun periode. Jika siklus operasi normal lebih dari 1 tahun, suatu perusahaan menggunakan periode yang lebih lama, yaitu siklus operasi. 5 item utama yang termasuk dalam bagian aset lancar di laporan posisi keuangan dan dasar penilaiannya adalah sebagai berikut. Inventories, dasar penilaiannya adalah lower of cost or net realizable value, atau yang rendah antara cost dengan nilai realisasinya. Untuk prepaid expense, dasar penilaiannya adalah cost. Untuk receivable atau piutang, dasar penilaiannya adalah estimated amount collectible, atau estimasi jumlah yang dapat ditagih. Untuk short-term investment, umumnya dasar penilaiannya adalah fair value. Serta kas dan setara kas, dasar penilaiannya adalah fair value. Sekarang kita membicarakan item-item yang tidak disajikan sebagai aset lancar. Perusahaan tidak melaporkan item-item sebagaimana telah dijelaskan sebagai aset lancar jika perusahaan tidak mengharapkan untuk merealisir item tersebut dalam 1 tahun atau dalam 1 siklus operasi normal, mana yang lebih lama. Sebagai contoh, suatu perusahaan mengeluarkan dari current asset atau aset lancar atas kas yang dibatasi selain untuk pembayaran kewajiban kini atau digunakan untuk operasional. Umumnya, jika perusahaan mengharapkan untuk mengkonversi suatu aset menjadi kas atau menggunakannya untuk membayar kewajiban sekarang dalam 1 tahun atau siklus operasi mana yang lebih lama, aset tersebut diklasifikasikan sebagai lancar. Suatu perusahaan mengklasifikasikan suatu investasi surat berharga non-trading equity sebagai suatu aset lancar atau suatu aset tidak lancar, tergantung pada niat manajemen. Ketika perusahaan memiliki saham biasa atau saham preference atau obligasi yang perusahaan akan memilikinya dalam jangka panjang, perusahaan seharusnya tidak melaporkannya sebagai aset lancar. Sekarang kita membicarakan beberapa catatan atas definisi aset lancar. Biasanya ada pertanyaan terkait dengan prepaid expense. Apa yang menjadi alasan prepaid expense dimasukkan sebagai aset lancar? Pembenaran dari prepaid expense dikelompokkan sebagai aset lancar ini adalah jika perusahaan belum membayar beban ini di muka atau terlebih dahulu,
maka perusahaan akan menggunakan aset lancar lainnya selama operasi normal perusahaan. Namun, alasan ini akan menimbulkan kesimpulan lain. Misalkan, jika ada aset yang dibeli dengan aset lancar, berarti aset tersebut dapat dikelompokkan sebagai aset lancar. Definisi current asset atau aset lancar bahwa current asset adalah kas atau aset lain yang diharapkan dapat dikonversi menjadi kas, dijual, atau dikonsumsi, dan seterusnya, juga bisa menjadi perdebatan. Ada kata dikonsumsi. Maka bagaimana jika perusahaan menggunakan aset tetap selama siklus operasi? Maka secara teoritis kelihatannya perusahaan harus melaporkan dalam current asset suatu jumlah yang sama dengan beban depresiasi atas aset tetap, karena aset tetap akan dikonsumsi dalam siklus operasi yang akan datang, yaitu setelah tanggal laporan. Namun persoalan konseptual ini kita abaikan saja. Sekarang kita membicarakan inventories. Penyajian inventory di laporan posisi keuangan diikuti dengan pengungkapan. Untuk menyajikan inventory secara tepat, suatu perusahaan mengungkapkan dasar penilaian seperti nilai yang rendah antara kos dengan nilai realisasi bersih, dan asumsi arus barang yang digunakan, misalkan first in first out atau kos rata-rata. Misalkan PT XYZ pada tanggal 31 Desember 2019 memiliki persediaan yang dinilai sebesar yang rendah antara kos dengan nilai realisasi bersih sebesar Rp1.319.000 dan perusahaan menggunakan asumsi arus barang first in first out serta kos persediaan meliputi seluruh biaya sampai persediaan tersebut siap dalam kondisi dan lokasi sekarang. Penyajian persediaan di laporan posisi keuangan dan pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan dapat dilakukan sebagai berikut. PT XYZ menyajikan inventory di laporan posisi keuangan bagian aset lancar sebesar Rp1.319.000. Selanjutnya, PT XYZ menyajikan catatan D yang merupakan penjelasan dari inventory, yaitu persediaan atau inventories disajikan sebesar nilai yang rendah antara kos dengan nilai realisasi neto. Kos persediaan meliputi semua biaya pembelian, biaya konversi, dan biaya lainnya yang membawa persediaan pada lokasi dan kondisi sekarang setelah dikurangi semua pengurangan harga yang diberikan oleh penjual. Kos persediaan ditentukan dengan menggunakan metode first in first out. Nilai yang rendah antara kos dengan nilai realisasi neto adalah estimasi harga jual dikurangi dengan biaya penjualan. Sekarang kita membahas ilustrasi pelaporan inventories. Misalkan PT ABC pada tanggal 31 Desember 2019 memiliki persediaan dengan total cost yang ditetapkan dengan first in first out sebesar Rp45.149.000 yang terdiri dari raw material atau bahan baku sebesar Rp14.500.000, work in process atau barang dalam proses sebesar Rp49.000,
finished goods atau barang jadi sebesar Rp16.900.000, spare part sebesar Rp4.500.000, serta inventories in transit sebesar Rp9.200.000. Perusahaan telah menetapkan nilai realisasi bersih persediaan tersebut adalah Rp39.949.000, sehingga perusahaan telah membentuk provisi sebesar Rp5.200.000. Perusahaan akan menyajikan persediaan dalam laporan posisi keuangan dan pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan sebagai berikut. PT ABC menyajikan inventory sebesar Rp39.949.000, yaitu nilai yang rendah antara cost dengan nilai realisasi bersih. Selanjutnya, PT ABC menyajikan notes sebagai berikut. Raw material sebesar Rp14.500.000, work in process Rp49.000, finished goods Rp16.900.000, spare parts Rp4.500.000, inventory in transit Rp9.200.000, dan total cost-nya adalah Rp45.149.000 dikurangi dengan provisi atau allowance sebesar Rp5.200.000, sehingga inventory at net realizable value itu adalah Rp39.949.000 yang sama dengan yang disajikan di laporan posisi keuangan. Sekian dan terima kasih.